paling ikhlas berdoa itu adalah orang-orang yang sedang terhimpit masalah yang serius, masalah yang besar. Ikhlas tak doa nanti ke Allah, Gusti ngadoa nanti. Apalagi ketika orang di tengah laut dilamun ombak, jeleku di dalam kapalnya akan karam sudah. Yang dia bayangkan adalah kematian, makanya dia pasti ikhlas berdoa kepada Allah. Ya Allah, pasti mereka. Ada yang pernah merasakan di tengah lautan? Tah ikhlas karena doa dirinya. Oh, deui kudu peta angin di Allah. Ya Allah. Sampai ketika saya diundang pengajian ke Indramayu, itu ada seorang teman di Indramayu, dia pelayan, dia pelaut. Kemudian dia menceritakan ketika ada badai pada waktu itu, yang saya bisa, kata dia, hanyalah ada. Waktu itu bisa diwati pernah hari ada dan hidup maksiat. Ya, kan anu sok puternya anu berlayar makan sok begitu kadang menurut bilang itu kan istri gitu ya. Sekali itu manusia. Wah, begitu dihantam dengan badai mah ingatkan dosa. Dosa. Yang dia ingat hanyalah ada dulu itu Allah jelaku habis ada ya. Lebih ke Allah diselamatkan maka yang dia cerah rambut mending dagang dia dagang coba tidak aman di pada kau hadirin barakallahu. Jadi coba kita renungkan, mari kita sejenak merenung perbedaan antara ujian, cobaan, peringatan atau azab. Pertama adalah ujian, cobaan. Muslim manapun mesti paham bahwa bicara ujian jangan dikesankan seolah-olah yang tidak kita sukai. Jadi ujian itu yang kita suka kurang. Sesuatu yang kita sukai namun membuat kita lupa kepada Allah, tidak bersyukur, itu juga ujian. Jadi karena ujian mah ulah yang tawe anu dipikah hayang kurang. Justru anu dipikah hayang kurang terus kurang menang doa diijabah, tuluy urang doa ka Allah ujian. Ya, sampai Allah istidrajkan ya. Wah, disungkun ku Allah teh. Allah memberikan keinginan yang bahkan dalam ayat disebutkan dibukakan pintu-pintu, semua pintu-pintu kesenangan oleh Allah kepada mereka. Berarti diuji dalam kesenangan. Tapi mereka melupakan peringatan-peringatan Allah. Maka ketika mereka bergembira ya terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka berupa nikmat-nikmat yang baik-baik, akan tetapi dia kufur kepada Allah, maka kami pun siksa mereka dengan tiba-tiba, maka mereka terdiam dan putus asa. Bulan ada cenderung terus disiksa Allah. Ya, jadi sekali lagi ujian itu jangan dikesankan seolah yang tidak kita sukai. Bahkan sesuatu yang kita sukai namun membuat kita lupa kepada Allah, tidak bersyukur, itu juga ujian. Maka cobaan atau ujian adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang tingkat keimanannya sudah tinggi, atau seseorang yang tingkatan keimanannya bertambah ke tingkat yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana tangguhnya atau kuatnya iman seseorang itu. Apakah dengan ujian itu akan bertambah keyakinannya atas
semata berbuat karena manusia atau karena Allah. Dan hendaklah kita sebagai manusia biasa yang masih jauh tingkat keimanannya, yang sering berbuat ria, takabur, sombong dan sebagainya, jangan mudah mengucapkan inilah ujian dari Allah ketika kesulitan datang. Jadi jangan sampai ya. Biasanya kan ketika seseorang diuji teh eta teh ujian kuat iman. Cenah urang teh genah-genah tiba-tiba jo ada diuji. Ya. Atau seperti begini. Saya cenah semenjak paham Al-Qur'an, mencoba ujian apa? Ya. Semenjak saya memahami, mentadabburi ya ayat-ayat ilahi, memahami, tapi ya ujian bertubi-tubi, ujian terus datang. Gitu. Nah, untuk apa? Untuk mengukur kualitas keimanannya sampai mana. Karena Allah berfirman, jangan kamu mengatakan beriman sebelum aku uji. Maka dengan ujian itu Allah akan mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana orang yang berdusta dalam beriman. Jadi hari ujian mah jalma-jalma anu iman. Surat 29 ayat 2 dan 3. Dibaca artinya saja Pak, karena ini materi masih banyak. Surat 29 Al-Ankabut ayatnya 2 dan 3. Silakan dibaca artinya saja. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak beriman. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang seperti mereka. Allah pasti menolong orang-orang yang benar dan pasti menolong orang-orang yang dusta. Jadi dengan ujian itu akan dibuktikan benar atau tidak iman. Ya, itu adalah ujian. Kemudian peringatan. Peringatan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang lemah imannya. Nah, ada peringatan Pak, diberikan kepada orang-orang yang lemah imannya. Misalnya orang yang sholatnya jarang-jarang, bulan betok, puasa oke, saka bermah, puasa saka bermah, nangkring di warung, atau sholat tidak tepat waktu, sok ke waean, mengubah aurat, suka gosip, ria, takabur, dan masih dikelilingi oleh penyakit hati. Maka bila ditimpa musibah atau sakit, itu merupakan peringatan dari Allah agar dia introspeksi diri atas segala kesalahan di masa lalunya. Sikap orang yang lemah imannya dalam menghadapi cobaan, ya, itu tertera dalam Quran surat 29 ayatnya 10. Dibaca artinya saja Pak. Ayat ke-10. Silakan dibaca saja artinya. Ya. Dan dalam manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila ada disakiti, karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Karena Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia. Nah ini adalah peringatan. Dan di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah, maka apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah,
ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab. Atau ada juga yang dia beriman nanti ketika mujur, ya, wah pokoknya lamun sukses dia beriman, tapi lamun diuji kesempitan dia mundur. Naon kieu cenah agama teh terbalik cenah. Anak sedang sholat, anggapnya salah. Ya, anak seorang itu beribadah tapi dia wahai aja. Ya masalah turun pokoknya. Ya itu. Ya orang-orang yang menganggap bahwa ya disangkanya adalah hanya keberuntungan saja. Nah, maka dia akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang lemah imannya itu supaya kembali kepada kebenaran. Terakhir adalah azab. Nah, kalau azab ini sudah jelas ya. Azab itu disediakan hanya bagi orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, atau orang-orang yang tidak beriman dan sombong kepada Allah, orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah dan senantiasa melanggar aturan-aturan Allah. Itu. Terus kalau gitu mah, walau tidak surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, yang terjadi di Cianjur itu ya, kalau ayatnya itu ayatnya surat 57 ayat 22 23 sebagai penutup ya. Nah, kalau di Cianjur nih yang sedang terjadi itu ayatnya surat 57 ayat 22 23. Maka dibaca saja karena nanti kita akan mendoakan orang-orang yang ya sedang tertimpa musibah. Silakan ayat 22 dan 23. Artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, dan janganlah terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Jadi kejadian di Cianjur ini, kalau menurut ayat ini, itu bencana. Tiada suatu pun bencana yang menimpa di bumi, dan tidak pula bencana yang menimpa pada dirimu sendiri, itu melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum kami mewujudkannya. Jadi sudah ada titik tulis. Sebab naon? Puntennya buktinya seueur pesantren anu dulu. Betul Pak? Itu pesantren banyak di Cianjur itu sekarang. Apakah wah itu pesantren salah dan dosa? Apakah seperti itu? Tidak. Akan tetapi menurut ayat ini ya, itu telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mudah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mudah Pak.
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri karena mudah bagi Allah untuk mengeluh lantakan apa yang disombongkannya. Ngeri banget. Gampangan ke Allah. Nah ternyata kata Allah ayat 23-nya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Rumah yang megah, berusuk, hancur, bahkan mungkin menimpa pemiliknya. Ya, halo Pak, kata ini apa? Sahabat Ma'abi Bapak di Cijapati, begitu benernya, begitu melihat kejadiannya, saya melihat diri saya sendiri. Ketika saya punya rumah milik, saya bersyukur Pak. Ya Allah, imam milik, tapi alhamdulillah ya Allah. Dina depan ini ketika milik Bapak kenal ya. Maka pantas ke hari kiamat itu kalau itu milih dasar itu tertimpa gempa, ya kan meninggal kan benda-benda yang atalidihan kan itu tuh kayak budak kejep dia nanya diangkut Allah Akbar ini sudah muncrat. Coba bagaimana kami bumina sederhana begitu paling dikit lah kayak saya bersyukur kepada Allah, maksudnya yang buat saya kayak gini, ya Allah gitu, saya pilih imamnya pilih ya. Tapi kan hari imam tak apa aja ya. Tidak tahu, cuman Allah katakan dalam ayat ini supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada muncul. Jangan terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput. Luput itu kan bumi hancur, bisa jadi keluarga meninggal. Jangan terlalu berduka cita. Dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kita. Maksudnya apa? Syukuri itu. Entah dipakai kesombongan, entah dipakai keangkuhan. Ya, kita diamanahi oleh Allah berupa harta, jangan dipakai sombong. Kuduna dipakai nolong. Makanya, ya, kata Allah, ayat terakhirnya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ditimpa musibah bencana, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran. Amin. Dan kepada yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, luaskan alam kuburnya. Amin. Kemudian Allah beri cahaya alam kuburnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Amin. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan fa'ilin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina.
بالفضل يا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah hukum kami ya Allah jika kami lupa atau kami salah. Ya Rabb kami, jangan aku bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami kepada kaum yang kafir. Amin. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah di Cianjur, berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Rabbana afrika ila sabr, Rabbana afrika ila sabr ya Allah. Jadikanlah musibah ini adalah sebagai peringatan untuk kembali kepada jalan. Gantilah orang-orang yang telah mendapatkan musibah dengan yang lebih baik. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif khairum minha. Rabbana la taj'alna fitnatan lil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka min amrina rasyada. Mudahkan urusan-urusan kami ya Allah, hasilkan maksud-maksud kami ya Allah, mudahkan rezeki kami untuk menolong orang-orang yang membutuhkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan. Aku berkata wa astagfirullah wa atubu. Semoga doa kita dijawab Allah Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.